Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian dimanapun adanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bangsa Indonesia telah diberikan anugerah seorang pemimpin yang sangat sederhana, tetapi adalah seorang yang tegas, cerdas, lugas, dan selalu bekerja untuk kepentingan dan memenuhi hajat-hajat yang dipimpinnya hampir di semua pelosok Nusantara. Inilah yang membuat rakyat yang masih sehat akalnya terkagum kepada setiap apapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Bahkan kekaguman itu bukan cuma hanya di negaranya sendiri, tetapi juga dikagumi oleh dunia. Banyak penghargaan dan penghormatan yang sudah dipersembahkan dan diterima oleh Bapak Presiden kita. Luar biasa. Kita menyaksikan untuk minggu-minggu ini saja Bapak Presiden kita telah menerima penghargaan yang tinggi dari organisasi Emirat Arab, berupa penghargaan perdamaian internasional Abu Dhabi, penghargaan internasional Imam Hasan bin Ali tahun 2022 yang langsung diberikan oleh As-Syekhina Abdallah As-Syekh Al-Mahfudz bin Bayah. Ini merupakan penghargaan yang bukan hanya diterima oleh Bapak Presiden kita, tetapi adalah untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah, ya Allah. Dari situ kemudian kita juga saksikan beliau menerima penghargaan dan kepercayaan sebagai pimpinan ASEAN. Tidaklah semerta-merta, tetapi adanya kepercayaan ini tentu adalah terbangun dari pengamatan, penilaian, dan kajian yang mendalam sehingga menghasilkan penghargaan yang tinggi kepada Presiden kita. Kita bangga sebagai warga negara yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan mendapatkan penghargaan internasional dan dipercaya untuk menjadi pimpinan ASEAN. Sementara pada minggu ini juga
di negaranya beliau sedang mengadakan hajat besar, yaitu kumpulan para kepala negara besar dalam G20 di Bali. Luar biasa. Alhamdulillah yang kita saksikan berjalan lancar. Sungguh kita melihat dan menyaksikan betapa keakraban para pimpinan-pimpinan atau para kepala negara dan perwakilan itu dengan presiden kita, membuat kita sungguh luar biasa. Mereka hormat, mereka percaya, sehingga dihasilkan banyak kesepakatan yang diberikan untuk rakyat Indonesia oleh negara-negara yang tergabung dalam G20. Alhamdulillah, ini prestasi-prestasi yang luar biasa. Dalam minggu ini juga kita saksikan kedatangan tamu yang mulia, yaitu dari perwakilan Uni Emirat Arab, Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, untuk bersama Bapak Presiden kita meresmikan masjid yang megah, yang menelan biaya 400 miliar, Masjid Syekh Zayed Al Nahyan, diresmikan dan ditandatangani oleh kedua yang mulia Bapak Presiden kita dan oleh Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan G20 juga berjalan aman, berjalan sesuai harapan, dan menghasilkan kemanfaatan yang luar biasa. Banyak sekali yang kita saksikan para kepala negara dan perwakilannya itu mengagumi, berkhidmat, dan menaruh kepercayaan yang besar terhadap Bapak Presiden kita. Dan ini merupakan juga penghormatan bagi bangsa Indonesia. Adapun apa yang dilakukan oleh presiden kita itu masih saja oleh sekelompok orang ditanggapi dengan sikap nyinyir atau terus mengangkat kelemahan-kelemahan. Saya kira mereka boleh dikatakan badan di negara sendiri, tapi hati entah kemana itu. Atau bisa jadi sebagaimana yang diasyarahkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mata hati mereka sehingga
hati mereka buta, tidak melihat suatu kenyataan anugerah Allah yang diberikan kepada pimpinan dan bangsa kita, meskipun itu di depan matanya. Wa ala sam'ihim, Allah juga mengunci pendengarannya, sehingga sesuatu informasi yang hak dan benar tidak bisa masuk, mempengaruhi akal, kesadaran dan hatinya. Dikunci, ditutup oleh Allah. Begitu juga pandangannya, penilaiannya, perhatiannya yang meskipun itu di depan matanya, Allah mengunci penglihatan matanya, sehingga tak nampaklah kebenaran dan kenyataan itu oleh mereka. Kaum atau golongan-golongan yang semacam ini tidak akan bisa begitu saja merdeka. Risyawatu walahum adzabun azim. Saatnya kelak, lambat atau cepat, mereka akan menjadi abu. Mereka bagai akan disambar petir, atau seumpama mereka bagai seorang buta yang berjalan dengan druh suara petir yang menyambar-nyambar dalam keadaan gelap gulita. Mereka berkata dan bersikap, bertindak pada hari ini adalah dengan akal yang tersisa, itu pun dalam kekuasaan sifat syaitaniyah wal bahimiyah, tidak akan bisa jujur, tidak akan bisa mengakui kebenaran. Semua yang dilihat hanyalah kekurangan. Tidak heran pada sekarang ini orang-orang pinter yang kerblinger, ahli agama yang ngawur, disebabkan kebencian, kedengkian, mereka tertutup hati, tertutup penglihatan, tertutup pendengaran. Itu sudah azab itu. Itu sudah azab itu. Mereka tidak akan mengenal hak batil karena tertindih oleh hawa nafsunya. Oleh karena demikian, saudara-saudaraku, semoga orang-orang yang seperti itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelas mana yang nyata dan mana yang hanya kata, mana yang benar dan mana yang selalu mencari kebenaran dari yang tidak benar. Demikian saja unek-unek yang ada dalam pribadi saya. Mungkin juga ini telah berperlihatkan menyiapkan seperti ini,
yang saya maksudkan bukan berarti kita ta'assub, mengkultuskan diri kepada seseorang, tetapi supaya kita sadar bahwa betapa orang yang dianggap pelangap-pelongo, betapa orang ini anggap ijazah palsu, yang betapa orang yang dianggap sebagai pemimpin yang dungu, ternyata merekalah sesungguhnya yang melempar kata dan yang menyandang semua yang dia kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.